Shalom adik-adik, kembali lagi dengan aku Kakak Hani. Dengan aku Kakak Farel. Wah udah lama banget ya Kak Farel kita gak ketemu sama adik-adik sekalian nih. Semoga adik-adik semua di rumah sehat semua ya. Amin. Nah Kak Farel, biasanya kalau Natal kayak gini itu identik dengan hadiah yang banyak banget. Nah kira-kira kalau hadiah Kak Farel mau minta apa? Kalau aku sih pengen tas baru, kalau Hani pengen hadiah apa? Kalau aku sepatu baru. Kalau adik-adik di rumah pengen apa ya? Nah selain kado atau hadiah nih Kak Farel, biasanya Natal itu mempunyai makna atau artinya sendiri. Kalau bagi aku, Natal itu memiliki arti kita berkumpul dengan keluarga dan teman-teman yang kita sayang. Kalau Kak Farel? Kalau menurut aku, Natal itu buat aku adalah di mana Tuhan Yesus udah lahir jadi Tuhan dan Juru Selamat aku adik-adik. Wah, mendingan kita lihat pendapat yang lainnya yuk. Kita lihat yuk. Celebration the birth of Jesus Christ. Christmas is about the birth of Jesus Christ. Christmas is about Jesus born. Christmas is when Jesus is born. I get a lot of presents. Making Christmas tree and presents. Presents and holiday. Singing Christmas song. I hope that there's no more corona so I can go anywhere. I hope that no one will get coronavirus in this world. I hope that Christmas bring the joy to everyone. So there is no coronavirus. That Jesus was born and save us all. Jesus was born to save us from our sins. I want to tell everyone that God sent His only Son to atone for our sins. Wah beragam banget ya Kak Farel jawabannya. Nah, kita kan udah dengar adik-adik dari teman-teman kita arti Natal itu apa. Yuk, sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita yuk adik-adik. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bener banget Kak Farel. Dan untuk adik-adik jangan ada yang main handphone dan makan ya. Shalom adik-adik, Merry Christmas buat kita semuanya yang ada di rumah. Yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Raja di atas segala raja, kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada hari ini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau menari sama-sama ya. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la, la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la, la 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 la. Don't we know our gay apparel? Fa la 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 la. Toward the ancient Yuletide.
menari buat Tuhan. Are you ready? Let's go. Joyful, joyful. Yang mau menari buat Tuhan sama-sama yuk. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun above. Joyful, joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark of the world. Drive it away, give it all immortal gladness. Fill us with the light of day. Light of day. Sama-sama yuk adik-adik. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark of the world. Drive it away, give her all immortal gladness. Fill us, fill us, fill us, fill us, fill us with the light of day, light of day. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, bawa hatimu sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat nyanyianmu, lewat pujianmu, lewat setiap doa-doa kita. Mari sembah Dia. Sekalipun dari rumah, kakak percaya Tuhan Yesus hadir di sekitar kita. Tuhan Yesus hadir di keluargamu. Tuhan Yesus hadir di rumahmu pada pagi hari ini. Dia yang memberikan sukacita, Dia memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. I exalt Thee. I exalt Thee. Yes, Lord. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh
memuji Dia lebih lagi. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore. Bawa hatimu sungguh-sungguh menyembah Raja di atas segala raja. Tuhan melihat hati setiap adik-adik. Walaupun engkau berada di rumah, tapi Tuhan sayang kepada setiap kita. Sekali lagi dengan lembut katakan, oh, come let us adore Him. Ini kami datang menyembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Oh, come let
telinga yang dengar-dengaran, hati yang sungguh-sungguh untuk menerima setiap benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati Kak Novel Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengurapi sehingga setiap kami boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan adik-adik yuk. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Wah, udah banyak banget hadiah nih Kak Farel. Wah, kita mau ngapain ya Hania? Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, gimana kalau kita main game dulu? Boleh, siapa takut. Tapi kita sweet dulu ya. Oke. Oke, Yuk. 1, 2, 3. Ya, kok sama? Ayo. 1, 2, 3. Yeay, aku yang menang. Ya udah deh, Kak Farel pilih dulu mau yang mana. Aku mau yang ini sih adik-adik. Aku sih Wah. berharap ini hamburger ya. Yuk kita buka, Oke, kita aku buka. buka Isinya ya. apa ya? Isinya apa ya adik-adik ya? Isinya apa ya? Wah, Lah, kok timun adik-adik? timun. Kenapa? Aku kenapa dapet timun? Aku Nah. mau yang hamburger, daging, roti. Itu Kenapa ya? artinya Kak Farel harus bersyukur. Iya ya, apa karena mama suruh makan sayur, aku nggak pernah makan sayur ya adik-adik ya. Jadi dapetnya ini. Ya, Ya. Tuhan mau ngajarin aku adik-adik makan sayur. Nah sekarang aku ya Kak Farel ya. Boleh, Oke. ayo mau buka yang mana? Duh yang mana ya? Yang ini dulu deh. Oh bagus tuh, itu kayaknya coklat deh Hani. Aku sih berharap kayak gitu Iya karena aku ya. suka banget makan coklat Kak Farel. Boleh, buka dong. Kita buka ya. Jeng, 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 jeng. Ayo dibuka. Apa tuh? Apa tuh? Waduh apa sih ini? Susah Apa tuh? banget Kak Farel. Apa tuh? Wah bungkusnya sih coklat nih. Aduh, aku nanti dibagi nggak? Aku dibagi Nggak dong. mau, aku nggak mau bagi. Bagi. Coba kita buka ya. Ya, kok isinya sponge? Pasti Ya. Hani nggak pernah bersih-bersih rumah ya? Ya, Ya, nggak pernah ketahuan bersih-bersih deh. rumah nih. Ya, tapi aku nggak mau ini. Kan tadi Hani bilang sama aku, bersyukur dalam segala hal. Iya, mungkin aku kurang bantu mama kali ya di rumah. Ya udah deh, berarti Ya gantian udah aku yang deh. buka ya. Boleh, boleh. Ayo, Aku Kak sih Farel kayaknya pilih. mau yang ini nih, yang gede nih. Oh, ini Kayaknya gede sih- banget. Aku Iya juga nih. mau. Coba Hani tebak ini apa? Ini sepatu kalau nggak tas. Kayaknya sih sepatu ya. Adik-adik tebaknya apa? Sepatu juga kayak aku. Ya, padahal Ya aku udah. mau milih yang ini adik-adik. Nggak apa-apa lah. Ya udah aku buka ya adik-adik ya. Kita Coba buka, kita buka. Apa sih ini? Duh, penasaran banget nih. Ini paling gede Susah kadonya. nih. Ini kayaknya kalau susah dibuka nih, pasti hadiahnya bagus banget nih. Wah, Coba apa ya? Udah lah ya, apa ya? Bagus banget. Boxnya udah bagus banget adik-adik. Wah, Boxnya bagus nih adik-adik nih. wah Wah, apa coba kita ya? buka dulu. Apa nih ya? Coba aku lihat. Kalau Aku boxnya kasih lihat ke gede, adik-adik semua isinya ya. gede juga ya Kak Bentar Farel ya, biasanya. Aku kasih dulu nih. Wah, aku iri adik-adik. Wow, ini aku kasih lihat ya. Wih, gede kan adik-adik? Gede banget. Wih, gede banget nih. Ayo buka-buka Bentar ya, Kak Farel, aku buka. penasaran isinya apa. Oke, aku buka ya. Buka-buka. Aku buka nih. Duh, boleh aku bantu gak? Nah, Bantuin dong. oke. Nah, wah apa nih? Masih ada bungkusnya lagi. Wih, ini sepatu nih kayaknya nih. Coba ya, aku buka dulu nih. Wah, Widih. wah, ya. Apaan nih? Sepatu sih sepatu. Ini mah, apaan coba aku pakai ya di kaki aku nih. Waduh, ini gede banget tadi kali. Nggak muat itu vas Kak Farel, ya ampun. Ih ngapain, aku kan gak suka nanam bunga. Ya nggak apa-apa deh Kak Farel, kan Iya harus sih. tetap kita bersyukur. Kan kita harus selalu bersyukur ya mau dapat Iya. apapun ya. Pasti ada tujuannya nih aku dikasih begini. Bener, mungkin kita nggak mau tapi itu yang diperlukan. Iya, yuk ayo Hani. Aku sekarang pilih ya, tinggal Boleh dua dong, nih pilih adik-adik. yang mana dong? Aku yang ini deh, soalnya berat gitu. Apa tuh? Apa ya? Kayaknya jam tangan ya. Buka. Coba dibuka dulu. Aku maunya ini handphone. Kita Coba. lihat. Wah. Apa tuh? Wih, sini aku bantuin deh. Nah. Bantuin Kak Farel. Wah, apa ya? Wah, kayaknya sih handphone nih. Isinya sih berat nih. Apa tuh? Ya, Ya. kok semuanya bukan barang-barang yang aku mau sih? Kan selalu bersyukur, Ini Hani. antiseptik. Ya kan mungkin untuk menjaga kita tetap sehat ya, lagi corona gini. Ya nggak adik-adik? Ya, Tuh, harus iya selalu deh. bersyukur. Nah, tinggal Nih, terakhir tuh tinggal Kak aku Farel. nih. Apa nih ya? Wah, bunyinya ini kresek-kresek nih. Apa nih? Coba Hani tebak ini apa? Pasti karena ini yang terakhir, ini yang paling bagus. Iya Aku nih. yakin banget. Ini apa ya? Kayaknya Coba buka Kak Farel, buka, Buka aja deh ya. buka. buka aja. Kayaknya ini terbaik nih, yang Aduh. the best nih kayaknya nih. Apa nih ya? Semoga itu yang paling bagus deh. Wih, apa nih?
Coba kita buka, nih apa nih? Bentuknya kotaknya bagus banget. Apa nih? Apa tuh? Wah. Lah, kok dikasih kuas? Kuas. Aku kan nggak bisa gambar. Tapi itu aku mau Kak Farel, mau tukeran sama ini aku Nggak gak? mau, aku maunya yang ini. Ya Yeah. udah Yang penting kita bisa deh. buat gambar. Ya, Oke. walaupun hadiahnya yang nggak kita harapkan adik-adik, tapi kita harus tetap bersyukur sama yang Tuhan kasih. Benar. Pasti yang Tuhan kasih itu yang terbaik buat kehidupan kita adik-adik. Nah, contohnya kayak mama papa adik-adik. Nah, semua keinginan yang kita mau nggak dikasih, tapi mereka tahu kalau itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Oke deh. Yuk sebentar kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita mendengar firman Tuhan dan menjadi rema buat kita adik-adik. Bener banget. Yuk, langsung aja kita dengerin firman Tuhan. Langsung aja. Kalau kita ngomongin soal hope, pengharapan, memang ya kita harus belajar pertama dulu artinya itu apa sih? Kalau hope itu kan berharap ya adik-adik semua ya. Kalau berharap namanya ada sesuatu yang kita nggak tahu pasti akan terjadi atau enggak. Nggak tahu pasti ada atau enggak, makanya kita berharap. Contohnya berharap itu seperti apa? I hope that my daddy will come home earlier. Saya berharap papa saya itu kalau pulang kantor itu lebih cepat dari jam biasanya. Atau I hope that I will get a good grade for my school. Atau saya berharap bisa dapat nilai yang bagus untuk kelas dan sekolah saya, studi saya. Jadi berharap itu sesuatu yang mungkin kita nggak tahu pasti akan terjadi atau enggak. Tapi kita berharap, artinya kita menginginkan sesuatu. Itu artinya adalah hope, berharap. Nah, kalau namanya berharap, Kak Novel hari ini mau cerita nih, ada 3 yang namanya hope itu. Pertama, ingat ya, sederhana aja, no hope. No hope, artinya tidak ada pengharapan sama sekali. Emang ada Kak yang gak ada pengharapan? Ada loh, coba ya Kak Novel cerita ya, ini ceritanya agak sedih sedikit sih. Kak Novel tuh punya teman dekat sekali. Nah, berapa waktu yang lalu keponakannya yang di Jakarta itu sekitar umur kuliahan, SMA baru masuk kuliahan, keponakannya itu bunuh diri. Tahu nggak bunuh diri? Bunuh diri itu artinya meninggal dunia, tapi bukan karena kecelakaan atau sakit, tapi dia membunuh diri sendiri. Hah? Kenapa Kak? Ya karena dia itu merasa bahwa hidupnya itu sudah nggak ada pengharapan lagi. There is no hope. Tidak ada pengharapan. Jadi akhirnya karena dia melihat bahwa hidupnya itu nggak ada pengharapan, tidak ada sukacita, ya sudahlah. Akhirnya dia pikir untuk apa lagi hidup? Saya bunuh diri aja deh. Keluarga sedih sekali, temennya Kak Novel sedih sekali, papa mamanya juga sedih sekali. Mungkin adik-adik juga sering ya dengar cerita seperti itu ya. Ada kakak-kakak yang mana berita di sini bahwa mereka itu bunuh diri. Itu adalah contoh bahwa orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jadi nomor 1 ya, no hope, tidak ada pengharapan. Sekarang yang kedua nih, false hope. False hope, artinya pengharapannya itu palsu. Pengharapan palsu Kak, palsu itu kayak apa? Pengharapan palsu ini nih contohnya ya, contohnya kalau adik-adik itu sering misalnya main game ya, misalnya mainnya itu pakai PS5, keren ya PS5, pas dibawa pulang judul kotaknya PS5, pas dibuka, pas dimainin, ih kok gak bisa main, ini mah bukan PS5, ini mainan ecek-ecek, judulnya doang PS5. Nah itu namanya palsu. Nah pengharapan, hope itu ada yang palsu juga. There is a false hope. Nah namanya palsu itu berarti kelihatannya itu seperti asli, tapi sebenarnya bukan asli. Sebenarnya itu palsu. Contohnya gimana cara tahu bahwa itu palsu atau enggak? Nah tadi kayak kalau PS5 pas kita udah mainin baru kita tahu ya, wah ini palsu Kak Novel, bukan PS5 yang beneran gitu. Kalau pengharapan palsu pas kena masalah, pas ada sesuatu yang di luar daripada rencana kita, permasalahan datang, penderitaan datang, ujian datang, baru ketahuan. Itu pengharapan yang asli atau pengharapan yang palsu. Tahu nggak cerita seperti di Alkitab? Adik-adik pasti sering dengar ya, ada 2 orang. Orang yang pertama itu bangun rumah. Bangunnya itu dia maunya cepet.
Dia maunya cepet supaya waktunya itu sedikit, nggak capek. Dia bangun rumahnya itu di atas pasir. Pasir yang seperti di pantai, nah dia bangun di atas sana, cepet selesai. Terus satu orang yang lain lagi, dia bangun rumahnya itu lama sekali. Dia bangun dasarnya itu kokoh dulu, pakai batu yang besar, batu yang berat, terus dibikinnya solid, dibikin bagus. Kemudian dia bangun dinding-dindingnya itu dari tembok yang kokoh, yang kuat. Kak Novel mau tanya nih, begitu ada badai datang, rumah mana kira-kira yang bertahan? Pasti rumah yang dari batu bata ya, dari batu yang kokoh landasannya ya. Kalau rumah yang dibangun di pantai di atas pasir gimana? Wah, sudah deh ditiup angin, gitu aja pasti sudah jatuh semua ya. Nah, itu ketika masalah datang, badai datang, baru ketahuan mana yang palsu, mana yang asli. Contohnya nih, apa pengharapan palsu? Saya kalau belajar, besok ujian gak perlu belajar susah-susah deh. Main game aja gak apa-apa, nonton TV, main dulu gak apa-apa, gak usah belajar. Saya berharap besok nilai ujian saya bagus. Itu namanya pengharapan palsu. Gak belajar tapi berharap supaya nilainya bagus. Itu pengharapan palsu. Atau contohnya, saya mau bohong aja sama orang tua nih. Saya bohong sama papa mama. Pasti papa mama gak akan tahu saya gak dapat hukuman nanti. Itu juga namanya pengharapan palsu. Karena kalau misalnya kita bohong kepada orang tua, terus kita nggak dapat hukuman atau konsekuensinya, itu adalah pengharapan yang palsu. Atau tadi lihat ya, Kak Farel sama Kak Hani ya, lagi buka-buka kado, seru banget nih, pengen kado apa? Terus misalnya contohnya Kak Novel berdoa nih, saya mau kado iPhone Tuhan. Saya mau kado iPhone, kemudian Kak Novel berdoa, Tuhan saya mau kado iPhone Tuhan, tolong berikan kado iPhone ini kepada saya. Pas berdoa begitu, tiba-tiba ada yang jatuh kepada Kak Novel. Apa ini? Ini iPhone bukan ya? Bukan, ini namanya timun. Wah, kalau sudah halusinasi tingkat tinggi, ini juga bisa jadi iPhone ya. Misalnya nonton YouTube, BTS, apa Blackpink gitu, terus halo gitu, enggak ya, itu namanya halusinasi. Itu namanya pengharapan palsu. Contohnya misalnya Kak Novel pengennya itu iPhone, terus pas buka kadonya, kok dapatnya timun. Wah, itu berarti berharap yang palsu, berharap sesuatu yang tidak pasti, itu palsu. Jadi adik-adik sekarang sudah tahu ya, ingat tadi yang pertama, no hope, tidak ada pengharapan. Yang kedua, false hope, pengharapan yang palsu. Nah, sekarang yang penting yang ketiga nih. The true hope, pengharapan yang asli dan benar. Kak Novel kasih tahu, dengerin baik-baik ya. The true hope is only in Jesus Christ. Pengharapan kita yang pasti dan benar itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus lahir di dunia dan kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan pengharapan yang pasti itu. Lukas 2 ayat 10, nanti adik-adik bisa buka ya kitabnya ya. Lukas 2 ayat 10 dikatakan bahwa saya datang ke dunia untuk memberitakan suatu kabar sukacita, suatu kesukaan besar bagi engkau dan bagi seluruh dunia. Artinya ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kita akan sangat bersukacita. Tahu nggak? Zaman dulu ternyata banyak juga pengharapan yang palsu. Orang-orang berharap Tuhan Yesus itu datang sebagai raja ya. Namanya kan Tuhan menjanjikan, Allah Bapa menjanjikan seorang penyelamat, Mesias. Pas dikirim harusnya itu kan raja dong, lahirnya di kerajaan, pakai ada emas, berlian, tempat tidurnya. Tapi ternyata Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Orang-orang berharap, wah Tuhan Yesus itu lahirnya dari orang tua yang mungkin berdarah biru. Orang tua yang keturunan orang hebat, yang kaya. Tapi ternyata Tuhan Yesus lahir dari keluarga yang sederhana. Dari Yusuf dan Maria yang hanya adalah tukang kayu. Orang-orang berharap Tuhan Yesus datang membawa pedang untuk melawan semua pemerintahan Roma yang pada waktu itu sedang menjajah Israel. Tapi Tuhan Yesus tidak datang sebagai panglima yang bawa pedang loh.
Tuhan Yesus membawa berita keselamatan. Ia lahir ke dunia membawa berita keselamatan bagi adik-adik semua, bagi kita semua. Hari ini kita belajar pengharapan kita yang satu dan pasti dan benar hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Namanya kita kalau mengharapkan sesuatu nih, contohnya ya, Kak Novel janji. Oke ya adik-adik ya, nanti minggu depan Kak Novel mau beliin handphone satu orang satu gitu. Nah, Kak Novel kan manusia, berubah-berubah. Mungkin pas waktu ngomong begitu Kak Novel lagi punya uang banyak. Tiba-tiba uangnya habis. Habis mungkin dipakai untuk sesuatu yang lain. Terus pas ada yang ngomong, Kak Novel mana handphone janjinya? Aduh sorry uangnya udah habis. Manusia bisa berubah, janji-janji manusia bisa berubah. Tapi janji Tuhan tidak berubah. Kalau kita buka Alkitab, kita bisa melihat banyak janji Tuhan di sana dan semuanya tidak berubah. Karena Tuhan Yesus, Tuhan dari dulu, sekarang sampai selamanya tidak berubah. Ia datang khusus ke dunia, lahir ke dunia, karena ia mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik dan mengasihi Kak Novel, mengasihi papa mama, mengasihi semua keluarga dan semua orang. Maka hari ini saya ajak, Kak Novel ajak adik-adik semua untuk benar-benar kalau punya suatu pengharapan, menginginkan sesuatu, kita inginkan itu hanya daripada Tuhan Yesus saja. Janji-janji Tuhan untuk memberikan kita sukacita, untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi sekarang kita kalau ngomong I hope itu, I hope only in Jesus Christ. Saya hanya berharap di dalam Tuhan Yesus karena Dia tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuh kan benar Kak Farel, berarti kita tuh harus selalu bersyukur. Iya benar juga sih Hani. Coba Kak Farel, kesimpulan dari firman tadi itu apa sih? Nah, kesimpulan dari firman tadi, pengharapan itu ada 3 jenis adik-adik. Yang pertama, tidak ada pengharapan adik-adik. Di mana orang itu tuh nggak punya pengharapan, hidupnya sia-sia, merasa tidak ada gunanya adik-adik. Seperti teman Kak Novel yang tadi Kak Novel cerita adik-adik. Nah, pengharapan yang kedua adalah pengharapan palsu adik-adik. Apa tuh Kak? Nah, contohnya kayak tadi, waktu kakak ngelihat satu kotak hadiah, kakak maunya itu hamburger adik-adik. Tapi ternyata pas dibuka apa Hani? Timun. Itu timun adik-adik. Aduh. Nah, pengharapan yang ketiga adalah pengharapan sejati adik-adik. Apa sih pengharapan sejati? Pengharapan sejati itu bernilai kekal adik-adik dan selamanya adik-adik. Dan kita bisa bisa berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Gitu Hani. Nah, berarti seperti ayat Titus 2 ayat 13 ya. Yang bunyinya itu, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan, kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Wow, keren ya Hani. Mau tahu artinya gak Kak? Artinya apa Tuhan? Coba Artinya jelasin. itu kita tuh harus selalu berserah dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Dia satu-satunya Juru Selamat kita Yesus Kristus. Wow, adik-adik keren banget ya, kita punya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, adik-adik kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, buat message hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah datang dan lahir Tuhan ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa berharap kepadamu Tuhan. Pengharapan sejati ada dalam Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan mulai sekarang Tuhan, mulai detik ini juga Tuhan. Kami gak mau berharap sama dunia Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau tutup firman kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, pada kesempatan ini, pada momen ini, kita mau sama-sama bersyukur untuk kehadiran Tuhan lahir ke dunia sebagai juru selamat penebus kita. Bagi adik-adik yang memiliki lilin di rumah berupa lilin fosfor, flashlight atau flash dari handphone, boleh dinyalain, boleh ambil lilinnya. Kita pegang sama-sama, boleh ajak papa, mama, kakak, adik, koko, cici, semua yang ada di rumah. Kita kumpul sama-sama, kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan boleh hadir ke dunia ini menebus kita,
menjadi terang bagi dunia ini, membawa terang bagi setiap kita. Adik-adik berharga di mata Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menjadi juru selamat bagi dunia ini. Sama-sama nyanyi dengan sungguh-sungguh. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, Radiant Virgin, Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glorious stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Mari teduhkan hatimu sesaat di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus boleh datang ke dunia ini sebagai juru selamat bagi kita semua. Dia membawa terang kepada dunia ini dan menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa ini. Mari adik-adik, engkau berharga di mata Tuhan. Kau mulia di mata Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bawa hidupmu, bawa hatimu, bawa keluargamu, bawa seisi rumahmu untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Wah, adik-adik nggak berasa loh ibadah kita udah selesai loh adik-adik. Nah, nih. sebelum itu kakak ingin kasih informasi nih adik-adik. Jangan lupa untuk follow IG kita di Bethlehem Kids _GKSI supaya adik-adik dapat informasi terbaru tentang Sunday School adik-adik. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya GKSI Bethlehem dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik bisa ikut ibadah setiap minggunya. Oke? Oke, see you next week. See you next week.